Pernah nggak sih, di tengah kesibukan kita berhenti sejenak dan bertanya, sebenarnya apa sih tujuan hidup ini? Nah, dalam iman Kristen, jawaban dari pertanyaan besar itu terpusat pada satu konsep yang luar biasa penting, jalan keselamatan. Hari ini, kita akan coba kupas tuntas apa artinya dan kenapa semua ini adalah tentang anugerah dari Allah. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Pertanyaan yang mungkin pernah terlintas di benak kita semua. Untuk apa sih kita ada di sini? Apa tujuan hidup kita? Inilah titik awal dari seluruh pembahasan kita. Untuk menjawabnya, kita akan menelusuri sebuah peta perjalanan dalam 6 bagian. Mulai dari rancangan sempurna Allah, lalu kita lihat apa itu dosa yang jadi jurang pemisah, kemudian ada solusi ilahi lewat Kristus, lantas apa respons kita, bagaimana rasanya punya hidup baru, dan yang terpenting, kenapa semua ini disebut anugerah? Yuk kita mulai dari bagian pertama, kembali ke titik awal, rancangan sempurna Allah. Gagasannya begini, dari sananya, manusia itu diciptakan bukan tanpa tujuan. Kita dirancang untuk punya hubungan yang dekat, yang personal, dan penuh kasih dengan pencipta kita. Ayat dari kitab Yeremia ini menangkap esensinya dengan indah sekali. Coba perhatikan, rancangannya itu damai sejahtera, bukan kecelakaan. Jadi dari awal mula tujuan kita itu hidup dalam harmoni, dalam sukacita, lewat sebuah hubungan yang erat dengan Allah. Keren ya? Tapi kalau rancangannya sesempurna itu, kenapa ya realita hidup seringkali terasa jauh dari damai sejahtera? Nah, disinilah kita masuk ke bagian kedua. Ada sesuatu yang merusak cetak biru yang indah itu, yaitu dosa. Sesuatu yang menciptakan, ya semacam jurang pemisah. Inilah inti masalahnya. Manusia memilih untuk berjalan sendiri, untuk tidak taat, dan pilihan itu melahirkan apa yang disebut dosa. Dosa inilah yang kemudian menciptakan jurang pemisah yang dalam sekali antara kita dengan Allah. Sebuah jurang yang mustahil kita seberangi dengan kekuatan kita sendiri. Nah, biar lebih paham, kata dosa dalam bahasa Yunani aslinya itu hamartia. Artinya secara harfiah adalah melenceng dari sasaran. Coba bayangkan seorang pemanah yang menembakkan anak panahnya, tapi meleset dari target, itulah dosa. Jadi ini bukan cuma soal perbuatan jahat, tapi sebuah kondisi di mana hidup kita gagal mencapai tujuan mulia yang Allah sudah siapkan. Dan konsekuensi dari melenceng ini wah serius banget. Alkitab menggambarkannya dengan satu kata yang tegas, maut. Ini bukan cuma soal kematian fisik atau napas berhenti ya. Ini adalah kematian rohani, sebuah kondisi keterpisahan total dari Allah yang adalah sumber kehidupan itu sendiri. Tapi, untungnya, ceritanya nggak berhenti di situ. Allah tidak membiarkan kita terpisah begitu saja. Disinilah letak kabar baiknya. Kita masuk ke bagian ketiga, solusi ilahi. Allah sendiri yang turun tangan menyediakan jalan keluar, menyediakan sebuah jembatan, yaitu Kristus. Saya yakin Anda pasti sering dengar ayat ini. Inilah inti dari semuanya. Coba kita perhatikan, apa motif Allah? Kasih. Kasihnya yang begitu besar. Dan dia tidak pasif loh. Dia yang berinisiatif. Dia yang mengaruniakan anaknya sebagai jalan keluar bagi kita. Jadi, Yesus inilah jembatan itu. Melalui kematian dan kebangkitannya, dia menyeberangi jurang pemisah yang tidak mungkin kita seberangi. Dia yang membayar lunas upah dosa, yaitu maut, supaya hubungan kita yang rusak dengan Allah bisa dipulihkan kembali. Oke, jembatannya sudah ada. Disediakan sebagai hadiah cuma-cuma, pertanyaannya sekarang kembali ke kita. Gimana caranya kita menyeberang? Nah, bagian keempat ini akan membahas respons dari pihak kita yang terangkum dalam 2 kata, iman dan pertobatan. Prosesnya ada beberapa langkah. Pertama, kita harus sadar dan mengakui dulu. Iya, saya ini sudah melenceng dari sasaran dan saya butuh juru selamat. Kedua, kita percaya bahwa Yesus itulah jawaban dan solusi yang Allah sediakan. Ketiga, kita bertobat, yang artinya kita berbalik 180 derajat dari jalan hidup lama kita. Dan terakhir, kita secara sadar menerima Yesus masuk ke dalam hidup kita, jadi Tuhan dan pemimpin kita. Doa seperti ini adalah salah satu cara untuk mengekspresikan keputusan hati kita. Tapi ingat ya, ini bukan mantra sihir. Yang paling penting bukan kata-katanya yang persis sama, melainkan ketulusan hati di baliknya. Ini adalah ungkapan penyerahan diri kita kepada Kristus. Tapi jangan salah, mengambil langkah ini bukanlah garis finish. Justru, ini adalah garis start. Di bagian kelima kita akan lihat apa yang terjadi selanjutnya, yaitu perjalanan hidup baru dan pertumbuhan. Jadi apa sih yang benar-benar berubah? Perbedaannya itu kayak langit dan bumi.
Kalau hidup lama itu dikuasai oleh dosa dan terpisah dari Allah, maka hidup baru di dalam Kristus menjadikan kita ciptaan yang baru. Fokus hidup kita bergeser, dan seiring waktu, karakter kita diubah dari dalam sehingga menghasilkan apa yang Alkitab sebut sebagai buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan sebagainya. Tentu saja, hidup baru ini juga datang dengan tanggung jawab. Ini bukan semacam kartu bebas yang membuat kita bisa hidup seenaknya. Justru sebaliknya, ini adalah panggilan untuk terus-menerus bertobat, bertumbuh jadi lebih baik, dan pada akhirnya membagikan kabar baik ini kepada orang lain juga. Nah, semua yang kita bicarakan ini membawa kita ke fondasinya, ke akarnya. Di bagian terakhir, kita diselamatkan hanya karena anugerah. Ini poin yang krusial banget. Artinya, keselamatan ini sama sekali bukan hasil usaha atau perbuatan baik kita. Gini deh analoginya biar gampang. Bayangkan hukum Taurat atau hati nurani kita itu seperti cermin. Cermin itu kan berguna banget ya, bisa nunjukin kalau ada kotoran di wajah kita. Tapi, apa cermin bisa membersihkan kotoran itu? Ya nggak bisa dong. Cermin cuma bisa mendiagnosis masalah, bukan memberikan solusi. Ayat dari Efesus ini menerangkum semuanya dengan sempurna. Keselamatan itu karena kasih karunia alias anugerah, diterima lewat iman. Dan ini ditekankan banget, itu bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaanmu. Kenapa? Supaya jangan ada seorang pun yang bisa sombong atau memegahkan diri. Semuanya murni pemberian dari Allah. Jadi, kita sudah melihat keseluruhan gambarannya. Mulai dari rancangan Allah yang sempurna, masalah dosa yang memisahkan, solusi luar biasa melalui Kristus, sampai panggilan untuk hidup baru karena anugerah. Nah, sekarang pertanyaan terakhir bukan lagi dari saya, tapi untuk Anda renungkan secara pribadi. Setelah memahami jalan ini, apa langkah Anda selanjutnya? Terima kasih.